Kembali lagi di Bapeda Corner bersama saya Elsa Dawi, Ibu Kepala Dinas Tenaga Kerja Ibu Nilma Palambah. Selamat pagi. Tingkat pengangguran terbuka sudah menurun dari tahun sebelumnya. Sebelumnya pada tahun 2020 itu tinggi, Kak. Karena kita tahu bersama pandemi COVID-19, termasuk kita Makassar mengalami hal yang sama. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bapeda Corner bersama saya Elsa Dawi. Nah, kalau sebelumnya kita udah membahas beberapa program-program strategis dari beberapa SKPD. Nah, saat ini Kota Makassar juga tentu menjadi suatu daerah yang lagi tengah berkembang nih. Tapi ada satu PR besar yang kemudian perlu juga ditangani, yaitu masalah pengangguran. Nah, saat ini angka pengangguran di Kota Makassar sekalipun berita baiknya adalah sudah menurun dari tahun sebelumnya. Tentu pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja masih banyak PR juga untuk bagaimana tiap tahunnya itu mengalami penurunan khusus di angka pengangguran itu sendiri. Nah, hari ini saya sudah ditemani oleh Ibu Kepala Dinas Tenaga Kerja Ibu Nilma Palambah. Selamat pagi. Pagi, Bu. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, puji Tuhan. Sehat ya. Seperti yang, siapa namanya adek? Elsa. Elsa lihat ya. Saat ini ya. Alhamdulillah. Nah, kita ngomongin soal masalah pengangguran dulu nih, Bu ya. Semua atau setiap daerah tentu punya PR besar nih ya. Masalah-masalahnya selain dari masalah ekonomi ada. Nah, angka pengangguran juga tiap tahun, alhamdulillah ya, Makassar dari tahun sebelumnya turun. Kalau nggak salah sekitar 30% turunnya ya, dari angka 23 ribuan orang udah turun sekarang. Nah, dari Dinas Tenaga Kerja sendiri, kalau boleh tahu nih, Bu, sejauh ini kita masuk ke masalahnya dulu nih, Bu. Masalah apa sih sebenarnya yang membuat Kota Makassar khususnya nih angka penganggurannya masih sangat ya bisa dikatakan itu masih jumlahnya masih terbilang banyak ya untuk saat ini. Kira-kira apa masalahnya? Ya, terima kasih ya Elsa. Tadi sudah disampaikan bahwa tingkat pengangguran terbuka Kota Makassar itu alhamdulillah hari ini sudah menurun dari tahun sebelumnya. Sebelumnya pada tahun 2020 itu tinggi, Kak, karena kita tahu bersama pandemi COVID-19 ya, dan semua negara ya termasuk kita Makassar mengalami hal yang sama. Banyak PHK, kemudian banyak perusahaan yang tutup, banyak orang yang harus dirumahkan, sehingga tingkat pengangguran saat itu cukup tinggi. 15,92% tahun 2020, yang sebelumnya hanya 10,39% tahun 2019. Kita pernah juga bagus, kita punya tingkat pengangguran cukup rendah, walaupun kita punya PR sekarang bagaimana menjadikan itu satu digit saja. Satu digit itu di bawah 10, misalnya 9, 8. Nah, 2019 menurut data kami pengangguran Kota Makassar terbuka Kota Makassar 10,39%. 2020 pada saat COVID 15,92% dan alhamdulillah 2021 13,18%. Dan untuk 2002 nanti dirilis pada saat akhir tahun 2022 oleh BPS Kota Makassar. Nah, kalau dikatakan apa penyebab pengangguran, salah satunya kemarin tingginya angka pengangguran karena itu tadi COVID-19 ya. Tahun ini alhamdulillah puji Tuhan kita sudah mulai pemulihan ekonomi, recover ekonomi. Sehingga kita sudah melihat geliat-geliat ya, geliat-geliat dari masyarakat. Perusahaan-perusahaan sudah mulai melakukan perekrutan ya, kemudian juga bahwa kita ini kota jasa. Bukan kota agrari, bukan kota pertanian, bukan kota yang spesifik, tapi kita adalah kota perdagangan dan jasa. Mau tidak mau yang berkembang saat ini di dunia kerja adalah sektor perdagangan dan sektor jasa. Nah, ini harus kita ketahui dulu karakteristik kota kita, sehingga pasti kita sudah bisa memetakan peluang kerja apa saja yang ada di Kota Makassar ya. Ya, tentunya pasca pandemi COVID-19 ini geliat ekonomi sudah mulai berkembang dan tentunya peluang-peluang kerja juga sudah mulai terbuka. Sebagaimana karakteristik kota kita adalah kota perdagangan dan kota jasa, sehingga mau tidak mau bahwa
kesempatan kerja itu di sektor perdagangan dan sektor jasa. Nah, inilah yang kita harus bagaimana link and match, ya, bagaimana melingkan potensi-potensi atau kesempatan-kesempatan kerja yang ada di sektor formal, dunia usaha dan dunia industri ini bisa kita link dengan kesempatan kerja dan ketersediaan tenaga kerja yang ada di Kota Makassar. Baik, itu harus terkonek semua, ya, Bu, kita ya? harus link and match. Makanya kita harus melakukan pemetaan, walaupun kita tahu bersama seperti tadi bahwa kita sudah tahu sebenarnya potensi ketenagakerjaan di sektor jasa. Sekarang banyak marketing, ya. Kemudian di Kota Makassar ini ya yang berkembang saat ini adalah UMKM. Baik. Nah, kemudian ya perdagangan, ya UMKM. Nah, kemudian kita lihat geliat ekonomi di sektor jasa ya banyak kafe-kafe. Betul. Sehingga memang di samping kita mempersiapkan warga Kota Makassar untuk masuk ke sektor formal, dunia usaha dan dunia industri, kita juga mempersiapkan warga Kota Makassar untuk bisa berwirausaha. Ya, istilah sekarang ya startup. Nah, inilah yang merupakan salah satu program prioritas Bapak Wali Kota untuk menekan angka pengangguran. Mencetak 100.000 skill training gratis kepada warga Kota Makassar. Nah, 100.000 skill training gratis ini diampuh oleh 7 EKPD, 7 dinas yang punya kompetensi, yang punya tupoksi dengan masalah 10.000 skill training gratis. Dinas Tenaga Kerja di sini sebagai leader untuk meng-hire teman-teman OPD agar seiring dan sejalan untuk menyelesaikan 10.000 skill training gratis ini sampai 5 tahun ke depan. Tahun ini kita sudah punya proyeksi yang akan kita cetak kurang lebih sekitar 3.000-an, 2.500-an seperti itu, ya. Sehingga inilah yang selalu kami sering melakukan koordinasi dengan teman-teman OPD yang terkait, terutama program prioritas yang di depan mata hari ini adalah bagaimana lorong wisata kita bisa kita semua OPD berpartisipasi di dalamnya. Iya, sejauh ini sangat bagus banget untuk program yang mungkin lagi berjalan dan tengah dicanangkan oleh pemerintah Kota Makassar yang dihandle oleh Dinas Tenaga Kerja. Tapi kalau kita lihat nih Bu, dari pemetaan di Snaker sendiri, apakah kesiapan masyarakat di tengah kembalinya kita sebenarnya itu sudah siap tenaga-tenaga kerja atau mungkin calon-calon tenaga kerja anak-anak muda di Kota Makassar, apakah sudah siap Bu menerima itu? Oke, bagus pertanyaannya. Jadi memang kita harus petakan dulu. Baik. Ya, ada namanya pemetaan. Nah, pemetaan skill itu apa yang dibutuhkan masyarakat. Kita sudah lakukan itu tentunya dengan reses dari anggota dewan. Ya, jadi kita tidak serta-merta juga mengalokasikan atau memprogramkan anggaran tanpa ada data yang kita butuhkan. Berarti bersinergi dengan baik. Ya, baik. Ada musrembang, musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kelurahan, tingkat kecamatan dan tingkat kota. Inilah yang kita jadikan salah satu identifikasi kebutuhan masyarakat yang ada di kota ini. Sehingga perencanaan kita betul-betul mulai dari bawah sampai kepada eksekusi program oleh Disnaker. Dan tentunya ini sudah kita tangkap itu dan kita jadikan program. Salah satunya yang selalu diminta oleh masyarakat adalah kursus-kursus. Ya, kursus-kursus apa gitu. Kursus menjahit, tata rias. Kemudian banyak lagi yang memang masyarakat butuhkan. Dan itu kami tangkap dan kita menjadikan program. Jadi seperti itu mekanismenya DELSA untuk menyusun program berdasarkan kebutuhan masyarakat, berdasarkan musyawarah pembangunan daerah tingkat kelurahan. Nah, inilah yang akan kita kembalikan ke masyarakat lewat program lorong wisata, di mana Dinas Tenaga Kerja dalam hal ini peningkatan kompetensi atau capacity building masyarakat untuk ikut pelatihan. Kita berharap bahwa setelah mereka melaksanakan pelatihan, mereka bisa menjadi pelaku-pelaku usaha, ya, tentunya menjadi entrepreneur, sehingga lapangan kerja dan ekonomi bisa berjalan.
seperti itu. Jadi pokoknya dari masyarakatnya aja nih Bu, Iya. memilihnya seperti apakah mandiri dengan membuat sebuah UMKM misalnya, atau mungkin bergabung dengan sebuah perusahaan. Iya. Nah sejauh ini Bu, program strategis seperti tadi yang Ibu Kadis bilang bahwa ada yang namanya lorong wisata, Iya. kemudian ada program-program lain juga. Sejauh ini gimana progresnya Bu? Secara teknis sebenarnya kalau untuk lorong wisata itu apakah memang dia secara teknis dari pihaknya Ibu bersama dengan SKPD lain itu turun langsung atau seperti apa? Iya, jadi oleh Bapeda kita sudah melaksanakan rapat koordinasi kontribusi apa yang diberikan oleh OPD. Ya kita sudah melakukan pemetaan, kita sudah memberikan data bahwa kami berkontribusi di peningkatan sumber daya manusia, yaitu capacity building warga lorong. Ya sudah seperti itu dan tinggal ready. Kami sudah mengidentifikasi dan tentunya kerjasama dengan lurah dan camat yang merupakan lokus pelaksanaan lokus daripada peserta nanti, dan beliau akan mengidentifikasi warganya yang siap untuk kami lakukan capacity buildingnya. Nah, hal lain yang sebenarnya kita lihat di setelah masa pandemi ini adalah bagaimana pemulihan ekonomi nih Bu. Kalau dari Dinas Tenaga Kerja sendiri, adakah program khusus lainnya yang menunjang untuk pemulihan ekonomi secara nasional? Iya. Selain yang saya sebutkan tadi, persiapan masyarakat untuk masuk dunia usaha dan dunia industri, kemudian juga mempersiapkan masyarakat jadi entrepreneur, juga bagaimana iklim investasi di Kota Makassar kondusif. Ya, salah satu indikatornya adalah iklim berusaha kondusif itu adalah adanya hubungan industrial yang baik antara pekerja dan pemberi kerja, antara pengusaha dengan karyawan. Bagaimana menciptakan iklim kerja agar tidak terjadi PHK, agar hak dan kewajiban para buruh mereka paham, dan pengusaha juga bisa memberikan hak kepada buruh, dan buruh juga mengetahui kewajibannya. Itu salah satu tugas. Ini juga sangat, ini sebenarnya Bu ya. Ya, ini juga salah satu tugas kami, menciptakan hubungan industrial yang baik. Ya, ketika terjadi perselisihan antara pengusaha dengan karyawan, kita berusaha untuk memediasi. Kita sangat-sangat menghindari yang namanya PHK. Itu adalah sesuatu yang sangat kita hindari untuk tidak terjadinya PHK, sehingga dibutuhkan mediator-mediator yang unggul supaya bisa mempertemukan antara pengusaha dan pekerja. Itu jadi salah satu tugas kami juga memastikan hubungan antara hubungan industrial ini harmonis. Itu salah satu tugas kami. Caranya adalah pengusaha mengetahui kewajibannya dan hak dan kewajiban yang seimbang. Jadi masing-masing harus tahu ya. Hak dan kewajiban yang seimbang, sehingga itu tadi, ketika produktivitas akan lebih meningkat ketika itu bisa terjadi. Itu adalah salah satu tugas kami juga. Ya, melakukan mediasi. Sejauh ini memangnya apakah masalah itu sepenuhnya muncul dari pihak perusahaan atau memang masalah dari pekerja, skill atau apa lagi nih Bu yang paling jadi sering? Memang surat-surat yang masuk ke saya sebagian besar masalah hubungan industrial ya. Memenuhi meja saya terkait dengan hak dan kewajiban para pekerja yang tidak diberikan oleh para pengusaha. Nah, seperti itu. Nah, disinilah yang saya sampaikan tadi. Kadang-kadang kita di sini masalah di perusahaan, demonya di Disnaker. Mereka menekan kami untuk melakukan semacam yang mengingatkan kami, ya, salah satu juga tujuannya mengingatkan kami untuk menciptakan hubungan yang baik, sehingga ada proses yang harus kita laksanakan, melakukan mediasi pertama, kedua, dan seterusnya sampai dengan mereka bisa harmonis kembali. Kadang-kadang juga teman-teman pekerja belum melakukan biparti. Harusnya kan ada upaya biparti dulu sebelum ke tripartit. Jadi kita arahkan dulu
Jadi banyak yang kesini mereka belum melakukan komunikasi antara pemberi kerjanya. Jadi kita sarankan untuk bipartit dulu. Karena memang prosedurnya seperti itu. Kita aturannya seperti itu, ya. Oke, jadi memang Undang-undang harus ke sudah mengatur, perusahaannya ya. dulu. Jadi harus bipartit dulu. Kalau ketika tidak ada titik temu, kita bawa ke Disnaker untuk kami yang pertemukan. Ya seperti itu. Baik, Iya. betul sekali. Nah, satu lagi Bu terakhir nih. Mungkin Ibu sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja yang mungkin juga bisa sejauh ini mengetahui kekurangan dari masyarakat itu sendiri selain dari minat misalnya, apa sih yang perlu anak-anak muda siapkan untuk kedepannya menghadapi dunia kerja, memang, untuk kedepannya bertahan di dunia kerja. Dunia kerja ke depan semakin berat ya kan, dan mohon maaf saya sampaikan kadang-kadang anak-anak kita ini mau instan, tidak mau berproses. Nah, mereka kadang-kadang mohon maaf terinspirasi dengan dengan orang-orang yang sukses secara instan. Tapi kan ujung-ujungnya kan ke kepolisian dan sebagainya kan. Nah, banyak sekali anak-anak muda sekarang jangan berpikir untuk selalu instan. Seluruh proses kehidupan ini melalui proses. Tidak mungkin kita akan sukses ketika tidak ada usaha, tidak ada proses, dan memulai dari yang kecil dan sabar, ulet, tekun. Itu harus dimiliki oleh anak-anak muda Makassar. Tapi saya juga mengapresiasi para anak-anak muda yang kreatif. Yang dibutuhkan sekarang ini juga adalah konten-konten yang kreator yang betul-betul sekarang kan dunianya digital. Jadi kita bisa memanfaatkan digitalisasi ini untuk suatu karya yang lebih baik. Sekarang promosi itu di mana-mana bisa lewat media sosial dan sebagainya, bukan hanya secara manual, tapi dengan adanya dunia digital ini, apa produk-produk kita bisa marketing kemana-mana dengan adanya dunia digital ini. Jadi anak-anak muda Makassar silakan berkreasi dan memanfaatkan seluruh multimedia yang ada untuk hal-hal yang produktif. Ya, jangan terinspirasi dengan kesuksesan yang sifatnya instan. Ya. Karena sangat banyak sekali kasus sekarang yang kita lihat Bu, memang mereka kelihatannya sukses tapi belum lama setelah itu akan kelihatan juga ujungnya. Jadi akarnya istilahnya tidak berakar dengan baik, sehingga pohon itu ketika tidak berakar dengan baik, angin sedikit saja sudah rubuh. Tapi kalau kita tanamkan akar yang baik, kita ulet, kita tekun, dan satu bahwa etos kerja, kemudian memang concern dengan bakat yang kita miliki, pasti yakin bahwa tahap demi tahap bisa dijalani sehingga bisa jadi entrepreneur yang sukses. Saya kira seperti itu. Iya, kalau akarnya kuat, angin apapun itu tidak akan tumbang ya Bu ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Kepala Dinas Tenaga Kerja Bu Nilma Palamba. Kita udah dengar tadi ada program strategis yang saat ini sudah sangat siap dijalankan, tinggal bagaimana eksekusinya nanti ke masyarakat-masyarakat, tentu dengan koordinasi yang baik oleh OPD-OPD yang ada di pemerintahan Kota Makassar. Nah, saya juga ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu udah memberikan informasi dan juga tadi udah dikasih tips nih bahwa tidak ada sesuatu yang instan itu yang bisa bertahan lama Bu ya. Semuanya pasti harus ada proses dan harus ada usaha di dalamnya supaya kita bisa jadi lebih kuat lagi. Itu tadi untuk hari ini Bapeda Corner bersama dengan Ibu Nilma Palamba selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja. Sekian dari saya, Elsa Dawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.